Selamat siang kepada Bapak Ibu calon pengawas dan Bapak Ibu panitia Olimpiade Sains Nasional di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Perkenalkan saya Agus Yanto pada siang hari ini untuk menyampaikan video singkat yang merupakan bimbingan teknis dari kegiatan live streaming pengawasan OSNK dan juga OSNP 2026 menggunakan YouTube. Oke, nah seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, dalam kondisi terkini selama kita melaksanakan OSN dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama ketika masa pandemi dan juga masa pasca pandemi, kita melaksanakan OSN tingkat kabupaten kota ini secara daring, gitu ya. Siswa mengerjakan tes atau ujian lomba ini di satuan pendidikan di sekolah masing-masing, dan ketika mereka mengerjakan, mereka diawasi oleh guru dari satuan pendidikan atau sekolah yang lain, yang tujuannya untuk menjamin bahwa siswa memang mengerjakan dengan kemampuannya sendiri. Selama ini menggunakan mekanisme ini secara umum, pelaksanaan OSNK itu sudah berjalan dengan baik, tapi tentunya kita sadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan, banyak kelemahan dari mekanisme yang kita lakukan. Dan juga berdasarkan hasil evaluasi pada tahun ini, kita mencoba untuk melakukan inovasi, memastikan bahwa hal baik yang sudah berjalan tetap baik dan juga menjadi semakin baik. Nah, salah satu upaya kita adalah dengan mencoba untuk memperkenalkan metode pengawasan tambahan. Selain guru dari satuan pendidikan lain, kita juga akan melibatkan peran serta masyarakat untuk pelaksanaan pengawasan OSN ini. Nah, mekanismenya seperti apa? Nah, itulah yang akan saya jelaskan. Kita akan menggunakan live streaming YouTube gitu ya. Dan dengan menggunakan inovasi ini, harapannya yang awalnya siswa itu mengerjakan di satuan pendidikannya masing-masing dan diawasi hanya oleh guru dari satuan pendidikan lain, sekarang siswa juga ketika mengerjakan bisa disaksikan langsung dari seluruh Indonesia, baik itu oleh rekan-rekan siswa yang lain, oleh guru-guru lain, dan juga oleh pihak-pihak yang tertarik dan tentu perhatian terhadap pelaksanaan OSN khususnya di tingkat kabupaten ini. Nah, tujuannya sekali lagi adalah untuk meningkatkan peran serta atau keterlibatan masyarakat di OSN khususnya di OSN tingkat kabupaten. Nah, bagaimana kita melakukannya? Yaitu dengan bantuan kanal YouTube. Nah, saya akan menyampaikan panduan teknis itu hal-hal minimum apa yang perlu diperhatikan sehingga dalam pelaksanaan OSN tingkat kabupaten nanti semua bisa berjalan semakin baik, dan dengan pengawasan yang baru ini harapannya hasil yang akan kita peroleh nanti juga semakin baik karena semakin banyak mata yang akan mengawasi pelaksanaan dari OSN tingkat kabupaten ini. Nah, pertama-tama akan saya sampaikan perangkat apa saja yang diperlukan. Nah, perangkat ini disiapkan bukan oleh peserta, bukan oleh pengawas, tapi harapannya oleh satuan pendidikan atau sekolah. Untuk menjamin kita bisa melaksanakan pengawasan live streaming YouTube ini, pertama tentunya dari sekolah perlu menyiapkan smartphone gitu ya. Nah, smartphone dengan kamera yang baik, di sini kriterianya memiliki resolusi minimal 12 megapiksel. Nah, selain resolusi kamera,
Di sini ada juga tertulis bahwa smartphone nanti yang digunakan karena akan digunakan untuk merekam streaming dengan durasi yang cukup lama sehingga ada potensi perangkat tersebut suhunya naik. Nah, sehingga disarankan ini smartphone-nya yang digunakan nanti ya, posisinya tanpa casing. Jadi memang benar-benar hanya smartphone saja untuk menjamin adanya sirkulasi udara yang baik dan memastikan bahwa tidak terhenti di tengah jalan karena overheat atau terlalu panas. Selain itu, smartphone yang digunakan juga nanti memang memiliki mode jangan ganggu atau silent aktif. Ya, tujuannya adalah ketika proses live streaming terjadi, tidak ada notifikasi-notifikasi dari pemilik smartphone yang masuk, yang tentunya nanti dapat berdampak terhadap proses live streaming itu sendiri. Dan sekali lagi, harapannya smartphone ini memang disediakan oleh pihak sekolah, bisa memilih smartphone terbaik yang dimiliki oleh sekolah, yang dapat mendukung peserta atau siswa-siswa kita ketika berkompetisi di OSN tingkat kabupaten. Nah, selain smartphone, diharapkan juga pihak sekolah untuk menyiapkan tripod, gitu ya. Nah, tripod di sini fungsinya untuk mendukung smartphone, memastikan bahwa ketika live streaming ini terjadi, video yang ditangkap oleh smartphone itu statusnya stabil, gambarnya tidak goyang-goyang selama ujian berlangsung. Nah, selama ujian berlangsung sini bisa sangat variatif, tergantung tingkatannya nanti. Ada SD, SMP, SMA. Mungkin untuk SN Kabupaten tingkat SD ada yang berdurasi 60 menit, untuk SMP sampai 2,5 jam, dan bahkan untuk SMA durasinya bisa mencapai 3 jam. Nah, untuk memastikan semuanya berjalan lancar, kan tidak perlu ada orang yang memegangi smartphone-nya. Nah, tolong bisa disiapkan tripod. Dan karena uh, durasi perekaman atau live streaming ini yang lumayan panjang, terutama untuk SMP dan SMA, tolong dipastikan di dekat smartphone nanti disediakan sumber daya listrik. Kalau bisa memang sejak awal perekaman, smartphone sudah terhubung ke daya, ya, sehingga jangan sampai di tengah jalan karena siswa fokus mengerjakan, bapak ibu pengawas fokus untuk mengawasi, nah lupa smartphone-nya tidak diperhatikan, mati dan streamingnya terputus. Nah, oleh karena itu memang sejak awal mohon disiapkan daya, sumber daya yang bisa diakses selama smartphone melakukan proses live streaming ini. Nah, ini lagi mohon disiapkan oleh pihak sekolah tentunya dengan dukungan dari teknisi di sekolah. Dan setelah kita memiliki smartphone dan tripod tadi yang terhubung listrik, mohon dipastikan juga untuk proses dari live streaming ini di lokasi di satuan pendidikan sekolah ada wifi atau internet yang stabil dengan kecepatan upload minimal 3 Mbps. Nah, karena memang pelaksanaannya sendiri masih di beberapa bulan lagi gitu ya, waktunya masih panjang gitu. Nah, karena kami sampaikan ini sejak awal, harapannya memang Bapak Ibu di sekolah masing-masing juga sudah bisa mulai menyiapkan perangkat yang dibutuhkan ini. Nah, yang kedua, setelah perangkat tadi ada smartphone, ada tripod, kemudian ada daya listrik dan juga internet. Yang perlu disiapkan untuk live streaming YouTube ini adalah dari pihak sekolah itu memiliki akun YouTube. Nah, sepengetahuan kami memang sudah banyak nih sekolah yang punya akun YouTube, tapi masih ada juga yang belum. Nah, sekali lagi karena waktunya memang masih panjang gitu ya, masih sekitar bulan Juni nanti gitu ya, untuk OSMK ini. Nah, dari sekarang bisa dipersiapkan bagi yang belum punya. Dan bagi yang sudah punya akun YouTube, mohon dipastikan akun YouTube-nya itu telah terverifikasi dengan nomor seluler tertentu gitu ya, sehingga memastikan bisa dilaksanakan live streaming ini. Kalau masih ragu apakah akun
di sekolah, akun YouTube sekolah itu sudah memenuhi kriteria ini, nanti bisa masuk ke situs www.youtube.com verify. Nanti bisa diperiksa di sana. Kalau sudah ada statusnya verify, namun kalau belum, silakan nanti bisa verifikasi menggunakan nomor handphone salah satu warga sekolah. Nah, setelah akun terverifikasi, nanti ada syarat berikutnya untuk bisa live YouTube, yaitu akun tersebut memiliki pelanggan atau subscriber minimal 50. Nah, ini juga yang harus penting untuk dipastikan gitu ya, untuk persiapan OSN kita di bulan Juni nanti, ya bisa mulai dari sekarang untuk menyiapkan akun YouTube yang sudah terverifikasi dan punya 50 subscriber. Nah, kalau tidak 50, mengapa? Nah, jawabannya sederhana, dia tidak bisa digunakan untuk live. Jadi fitur untuk live streaming itu hanya akan muncul atau tersedia bagi akun YouTube dengan minimal 50 subscriber. Nah, ketika sudah memenuhi ini, tapi belum pernah gitu melakukan live streaming gitu ya, dan ingin mencoba, mungkin teknisi di sekolah Bapak Ibu gitu yang belum pernah melakukan, ingin mencoba live streaming, dan ketika membuat link, tiba-tiba muncul pesan seperti yang di kanan bawah ini. Nah, itu memang hal yang lazim terjadi, tidak perlu panik gitu ya. Memang ketika pertama kali melakukan live streaming itu ada waktu tunggu dari YouTube 24 jam, dan ini hanya terjadi satu kali saja. Nah, oleh karena itu, karena ada proses yang perlu dilalui, kalau memang belum pernah melakukan live streaming dan belum punya akun YouTube, bisa dimulai dari sekarang untuk memastikan pada hari H nanti di bulan Juni, kendala-kendala yang sederhana ini yang diakibatkan oleh karena akunnya baru itu tidak terjadi. Sebagai tambahan, sebelum pelaksanaan OSNK di bulan Juni nanti, itu ada sesi yang akan diagendakan berupa sesi uji coba. Nah, pada sesi uji coba ini, selain siswa, calon peserta nanti akan mulai berinteraksi dengan sistem, umumnya pertama kali mengenal bagaimana cara mereka untuk menjawab ujiannya. Nah, diharapkan juga pihak sekolah, di sini beserta dengan teknisi, juga sudah mulai untuk mencoba menyiapkan link live streamingnya, sehingga ketika uji coba nanti siswa mengerjakan dan kita sebagai pihak pendukung dari pihak sekolah itu juga sudah mulai mengaktifkan ya. Jadi kita coba dulu nanti untuk live streaming YouTube ini pada sekira bulan April gitu, kalau tidak ada perubahan jadwal. Nah, selain akun YouTube tadi, dipastikan juga memang ruangan itu sudah sesuai dengan kebiasaan kita ketika melaksanakan tes OSN tingkat kabupaten gitu ya. Nah, sebagai gambaran, apa perbedaan yang tahun sebelumnya dengan tahun ini terkait perbedaan itu di tinggi dan SMP. Kalau Bapak Ibu sudah banyak pelaksanaan tes OSN Kabupaten di SD dan SMP ini, satu sesi itu hanya satu cabang ajang. Sebagai contoh, misalnya hari Selasa pagi itu hanya matematika, kemudian Rabu pagi itu hanya IPA, dan Rabu siang itu IPS. Nah, itu yang di SD dan SMP. Sehingga sebelumnya ketika pelaksanaan OSN tingkat kabupaten ini, dalam satu ruangan, bisa itu ruang kelas atau lab, banyak maksimum siswa yang difasilitasi untuk ujian oleh suatu satuan pendidikan itu hanyalah 5, yang mana merupakan kuota dari suatu satuan pendidikan yang bisa dikirimkan untuk satu cabang ajang. Nah, pada tahun ini untuk SD dan SMP, pelaksanaan lomba OSNK cabang ajang IPA, IPS, dan matematika dilaksanakan secara serempak gitu ya. Artinya, jika sekolah mengambil kuota maksimum, yaitu IPA, IPS, dan matematika masing-masing 5 siswa, itu
akan ada 15 siswa yang akan mengerjakan ujian atau berlomba secara sekaligus gitu ya. Sehingga untuk SD dan SMP perlu menyiapkan ruang, baik itu ruang lab atau ruang kelas yang bisa memfasilitasi siswa untuk mengerjakan soal OSN Kabupaten ini menggunakan platform ANBK untuk 15 siswa sekaligus. Nah, bagaimana dengan SMA? Karena dalam SMA itu satu sesi ada yang 4 cabang ajang, ada yang 5 cabang ajang, gitu ya, sehingga bisa diperkirakan juga itu kapasitasnya yang perlu difasilitasi adalah bisa sampai 25 siswa, gitu ya. Jadi sekali lagi untuk SD dan SMP nanti bisa mencari ruangan yang bisa memfasilitasi sampai dengan 15 siswa sesuai dengan siswa yang didaftarkan. Sementara untuk SMA nanti bisa memastikan ruangan tersebut bisa digunakan 20 sampai 25 siswa untuk mengerjakan soal di ANBK. Nah, juga dipastikan sama seperti sebelumnya, jarak antara siswa itu setidaknya 1 meter jika memang ada sekat di antara komputer atau laptop tempat mengerjakan. Namun jika tanpa sekat, nanti mohon dipastikan jaraknya itu tidak kurang dari 1,5 meter. Dan karena ini pengalaman baru untuk SD dan SMP, nanti dalam pengerjaannya ketika OSN tingkat kabupaten, siswa nanti mohon diatur sedemikian sehingga siswa yang berdekatan itu bukan berasal dari cabang ajang yang sama, gitu ya. Terus sederhananya bisa dibuat selang-seling. Saya pertama IPA, IPS, matematika, IPA, IPS, matematika, gitu ya. Hingga memastikan bahwa siswa tersebut tidak terpengaruh untuk melihat bagaimana teman yang di yang bekerja gitu ya, itu yang basikan. Dan begitu juga untuk SMA. Namun untuk SMA ini bukan hal baru karena pada tahun-tahun sebelumnya juga memang sudah dilakukan seperti ini. Nah, berikutnya setelah ruangan siap, yang perlu diperhatikan adalah posisi kamera. Nah, smartphone di sini mohon diletakkan di satu titik yang dapat merekam posisi duduk semua peserta, baik itu pesertanya hanya 5, 15, atau bahkan 25 untuk SMA gitu ya. Dengan bantuan tripod tadi, kita bisa memastikan bahwa posisi kamera jaraknya dari lantai itu setidaknya 150 cm gitu ya, sehingga tidak posisinya itu melihat dari bawah tapi dari agak atas siswa mengerjakan ya. Dan untuk bisa mencakup semua siswa, ini mode kamera yang digunakan harapannya adalah mode landscape atau posisi horizontal ya. Nah, jika memungkinkan, jika smartphone di kamera tersebut ada fitur lebar, bisa menggunakan wide angle ya 0,5 atau 0,6 gitu ya, agar jangkauan cakupan kamera bisa lebih luas. Nah, dari area tangkapan kamera sendiri, di sini diharapkan memang ada hal-hal yang wajib terlihat gitu. Karena memang kita akan melibatkan semakin banyak orang masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan OSN ini, tunjukkan bahwa siswa kita sudah menyiapkan diri dengan baik dan mengerjakan dengan sebaik-baiknya menggunakan kemampuannya sendiri gitu ya. Jadi pastikan ada hal-hal yang harus ditangkap oleh kamera ketika live streaming ini. Nah, yang baru mohon dipastikan juga nanti di dalam ruangan mengerjakan itu terdapat jam analog gitu ya, jam yang dengan tangan bukan jam digital ya, yang berfungsi menunjukkan waktu selama ujian. Jadi ketika kamera tersebut menangkap ruangan tes gitu, itu mohon jam diposisikan sedemikian sehingga nanti terlihat betul bahwa tidak ada perubahan-perubahan editing dari video yang muncul yang ditunjukkan salah satunya oleh jam yang berjalan dengan normal gitu ya. Nah, jam ini juga fungsinya akan menunjukkan waktu selama ujian gitu ya. Nah, kamera sendiri di sini diharapkan gitu ya wajib menangkap seluruh
peserta gitu. Bisa mencakup seluruh peserta dan juga jam analog tadi dalam satu layar secara utuh. Karena posisi kamera ini statis, tidak digerak-gerakkan. Nah, sekali lagi, mohon bisa dicek di awal gitu ya, terutama oleh teknisi di sekolah, bahwa kriteria semua siswa dan jam analog ini bisa terpenuhi dan terekam secara terus-menerus selama live streaming ini. Nah, adapun bagian tubuh yang wajib terlihat selama ujian di sini tentu wajah siswa, kemudian bahu, kedua tangan yang berada di atas meja tempat mereka bekerja, itu di samping komputer atau di samping laptop, gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga terkait dengan audio dan pencahayaan, mohon diharapkan memang ruangan ujian yang disediakan oleh sekolah tadi benar-benar dikondisikan sehingga berada dalam situasi yang terang dan tenang gitu ya. Jadi harus dua-duanya terpenuhi gitu. Kalau misalnya tenang saja tapi gelap ya tentu siswanya sulit gitu. Jadi pastikan juga pencahayaannya bagus, itu bisa menggunakan lampu atau menggunakan matahari. Silakan sesuai dengan kondisi di satuan pendidikan. Tapi yang penting kami percaya Bapak Ibu di sekolah gitu dan juga pengawas yang akan melihat nanti bisa menentukan bahwa memang ruangan yang digunakan ini sesuai dengan kriteria kita yaitu terang dan tenang. Gitu ya. Nah harapan juga ketika nanti ada komputer atau laptop siswa di meja yang posisinya itu membelakangi jendela, nah itu bisa dipindahkan ya sehingga nanti harapannya tidak terjadi situasi backlight atau wajah siswa itu dia membelakangi cahaya yang mengakibatkan ketika dilakukan live streaming ini wajahnya terlihat gelap. Nah, nanti tolonglah diposisikan sebaik mungkin. Dan terkait dengan mikrofon di smartphone atau HP-nya tadi, harap memang selalu on ya, sehingga ketika live streaming ini berlangsung gitu ya dan disaksikan oleh banyak orang gitu, memang bukan hanya sekedar bisa melihat, tapi juga bisa terdengar dengan jelas bahwa suara-suara interaksi yang terjadi di sana, jika memang ada, itu sifatnya sangat minimalis gitu ya. Karena tadi memang harapan kita ruangnya tenang, tapi kadang kan di sekolah itu ada kondisi-kondisi tertentu sehingga ada suara-suara lain. Nah, pastikan aja suara interaksi itu terekam sebagai bukti bahwa memang tidak ada yang mendukung siswa untuk menjawab ketika mereka sedang berlomba. Artinya siswa memang bekerja jujur dengan kemampuan terbaiknya, gitu ya. Dan di sini juga nanti pengawas bisa membantu untuk memastikan hal ini terjadi, gitu ya. Matikan tenang, mikrofon di smartphone itu hidup dan bisa digunakan sebagai bukti bahwa di lokasi yang Bapak Ibu awasi memang siswa mengerjakan dengan jujur, gitu ya. Nah, berikutnya untuk pihak sekolah, nah, terutama bagi yang belum pernah membuat link live streaming, saya akan menyampaikan bagaimana teknisnya, spesifiknya link live streaming ini dibuat, gitu ya. Yang pertama, nanti bisa menggunakan smartphone yang digunakan di sekolah, gitu ya. Kita masuk ke aplikasi YouTube ya, seperti yang sudah diketahui, kita masuk ke aplikasi YouTube gitu ya. Dan ini kapan dilakukannya? Tentu dilakukannya ya jauh hari sebelum lomba dilaksanakan. Coba pertama kali kita coba masuk ke bagian bawah ini gitu, untuk membuat gitu ya, untuk kita mengupload video, membuat video dan juga untuk uh, live streaming. Nah, kita bisa klik di sini tanda tambah. Jika menggunakan HP, di sini akan kelihatan di bagian bawah bisa saya berbesar. Ada umumnya adalah video, short, live, dan post. Nah, kita pilih yang live ini ya. Nah, setelah kita pilih live, di sini ada pengaturan yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama kita perlu
mengatur orientasi gitu ya di sini. Kita tentukan sejak awal bahwa apa? Bahwa nanti untuk menjamin di live streaming ini uh, siswa gitu semua bisa terlihat dengan jelas dan lebar. Kita akan atur orientasinya itu menjadi horizontal. Nah, bagaimana caranya? Pertama bisa lihat di bilah kanan ini ada logo seperti tanda panah gitu ya, kiri kanan ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita bisa mengganti antara kamera depan dan kamera belakang. Dan dalam situasi kita besok, itu karena umumnya kamera belakang smartphone yang lebih baik, kita akan memastikan kita menggunakan kamera belakang. Nah, untuk mengganti orasnya tadi, kita pilih yang paling bawah, yang bagian bawah ini ada seperti huruf V ini untuk membuka pengaturan yang lebih lanjut. Di sini akan ada orientasi. Nah, silakan orientasi itu diklik sehingga gambarnya nanti seperti persegi panjang yang lebar, posisi landscape yang menunjukkan bahwa pada streaming yang kita akan jadwalkan yang buat nanti di sini orientasinya adalah horizontal. Nah, setelah memilih orientasi horizontal, berikutnya kita akan mengatur judul dan jadwal dari live streaming kita. Sekali lagi, pembuatan link ini tidak pada hari H, tapi mungkin setidaknya 3 hari sebelum hari H. Atau bahkan ketika mau dibuat langsung jauh-jauh hari, tentu juga sangat bisa, gitu kan ya. Nah, di sini untuk masuk ke pengaturan bisa klik tanda pensil yang di bagian kanan. Nanti sini akan muncul gitu ya. Nah, pertama yang harus dibuat di sini adalah tentu judul ya. Nah, seperti yang sudah tertera di buku pedoman OSN, judul untuk live streaming ini nanti kita pertama tuliskan OSN K2026 gitu ya. Kemudian kita beri garis, setelah beri garis kita beri jenjangnya apakah itu SD, SMP dan SMA ataupun SMA gitu ya. Setelah itu kita uh, masukkan gitu kan ya NPSN gitu ya, kode sekolah di sini gitu sebagai contoh ya seperti yang dimasukkan di sini. Setelah itu baru kita tulis nama satuan pendidikan, nama sekolah, tempat pelaksanaan dari OSNK itu. Nah, dalam kasus ini misalnya kita menulis SMP Negeri 1 Denpasar, kita menuliskan NPSN-nya contohnya 501 03142. Nah, setelah membuat judul, berikutnya kita memastikan bahwa link live streaming ini bisa diakses gitu ya, setidaknya oleh pihak Puspresnas dan juga tentu masyarakat nanti gitu ya. Di sini dari visibility ada dua pilihan, yaitu ada publik atau unlisted. Nah, bedanya apa gitu ya? Kalau publik ini artinya ketika jadwal live streaming ini dibuat gitu, nanti orang yang masuk ke channel YouTube sekolah gitu ya Bapak Ibu gitu itu bisa mengetahui bahwa channel tersebut sedang melakukan live dan dia masuk gitu ya. Sementara kalau dibuat unlisted, nah itu artinya nanti orang atau pihak yang masuk ke channel YouTube sekolah Bapak Ibu itu tidak tahu bahwa channel sekolah sedang mengadakan suatu live gitu. Tapi siapa yang bisa mengakses adalah mereka yang Bapak Ibu berikan linknya gitu ya. Itu sekali lagi, mana pilihan yang bagus, public atau unlisted, kami serahkan ke sekolah Bapak Ibu masing-masing, tapi tentunya harus dipastikan jangan sampai visibility-nya private. Kalau privat, itu nanti kami dari Puspresnas dan juga orang lain tidak bisa mengakses. Nah, setidaknya minimal tadi ya, mau publik itu bagus, itu nanti jangkauannya lebih luas, bahkan mungkin yang berlangganan channel sekolah Bapak Ibu itu akan dapat notifikasi bahwa sekolah sedang melakukan suatu live streaming sekarang, tapi minimal di sini visibility-nya adalah unlisted gitu. Unlisted artinya Bapak Ibu akan dapat link jadwal dari live streaming yang sudah dibuat sekarang dan tentunya nanti akan dikirim ke Puspresnas dan dari link siapapun yang punya link itu tentu akan bisa mengakses gitu ya. Nah, kemudian setelah visibility
Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah schedule ini ya, jadwal ya. Nah, silakan dijadwalkan sesuai dengan uh, jenjang gitu ya di sekolah Bapak Ibu, dan dengan durasinya itu 30 menit sebelum tes dimulai sesuai dengan waktu, zona waktu sekolah Bapak Ibu. Sebagai gambaran untuk SMP itu seolah rencananya akan dilaksanakan 11 Juni 2026 pukul 8.00 WIB. Nah, karena di sini kita tadi mencontohkan settingnya adalah SMP Negeri 1 Dar yang zona waktunya WITA, artinya di sana pelaksanaan dari OSN Kabupaten tingkat SMP itu adalah pukul 09.00 gitu, yang mana setara dengan 08.00 WIB. Nah, oleh karena itu, nanti schedule-nya adalah ketika di zona WITA ditulis di sini 11 Juni 2026 pukul 8.30 pagi. Ya, settingnya di sini AM. Nah, kalau rekan-rekan kita yang di zona waktu Indonesia Timur, berarti nanti setting waktunya adalah 9.30 AM. Ya, karena tesnya akan kita mulai 10.00 WIT untuk waktu Indonesia Timur. Sementara kalau di WIB tentunya nanti settingnya adalah 7.30 WIB, yang mana adalah 30 menit sebelum tes dimulai pukul 8.00 WIB. Nah, setelah jadwal didapatkan di sini ya. Nah, ketika pertama kali nanti dari YouTube akan meminta gitu ya, Bapak Ibu untuk menentukan audiennya, gitu, memilih audiensnya. Nanti ada dua pilihan, yaitu yes it is made for kids sama no it is not made for kids gitu ya. Mungkin ada beberapa yang salah paham karena di sini yang mengikuti lomba terutama untuk SD dan SMP itu adalah anak-anak, nanti memilih yang pertama itu. Tapi sarannya sebaiknya dipilih bagian yang kedua, yaitu no it is made for kids, karena nanti yang akan menyaksikan di sini tentu bukan hanya anak-anak saja, tapi juga orang-orang dewasa, yaitu pengawas gitu, dan juga dari Puspresnas. Selain itu, sebenarnya pemilihan dari No It Is Made for Kids itu menunjukkan bahwa nanti bagi yang menonton atau menyaksikan live streaming itu punya kebebasan, misalnya untuk menuliskan komentar ketika dirasa ada hal-hal yang kurang pas terjadi, atau mungkin ya bisa juga komentar untuk dukungan ya. Jadi untuk auto reading ini pastikan nanti pilihnya no is not made for kids gitu ya. Oke, berikutnya ketika sudah klik next, artinya jadwal kita itu sudah jadi ya. Di sini diindikasikan oleh logo kalender yang berisi nokta merah gini. Ada satu, ini ada satu jadwal baru gitu ya, ada streaming. Silakan bisa diklik untuk kalendernya di pojok kanan atas gitu ya, dan akan muncul gitu ya schedule live streaming yang terjadwal. Nah, karena misalnya tadi dicontohkan baru kita buat satu, di sini akan hanya ada satu. Tapi bagi Bapak Ibu mungkin sekolahnya yang sudah banyak punya jadwal, di sini akan ada runtutan jadwal, nanti dipastikan saja dipilih yang merupakan jadwal OSNK kita. Nah, dalam kasus ini hanya di satu, kita klik ya, dan kenapa kita klik? Karena sekarang linknya sudah ada dan siap untuk dibagikan kepada Puspresnas untuk ditindaklanjuti nanti menggunakan sistem web komunikasi yang tentunya telah disampaikan sebelumnya. Untuk mengklik seperti biasanya ketika sudah masuk ke jadwal yang dimaksud, tampilannya akan seperti ini, akan ada tulisan stream set for itu ya tadi ya, streamnya sesuai yang sudah dijadwalkan. Silahkan klik ini ya, tanda panah kanan, yaitu sharing atau berbagi. Ketika sudah klik berbagi, akan muncul seperti ini ya. Bisa kalau misalnya Bapak Ibu mau kirim juga ke pihak sekolah lain dengan WhatsApp, dengan Telegram, Facebook, dan sebagainya, silahkan pilih. Tapi dalam kesempatan ini, karena akan dikirim ke web komunikasi, pilih copy link. Nah, pilih copy link, setelah itu kirim ke web. Nah, kalau sudah, maka penjadwalan itu sudah selesai. Dan Bapak Ibu di sini sekarang jangan sampai salah ya, karena ini agak krusial, karena jadwalnya itu sudah selesai dan
tidak dilakukan pada hari itu juga, maka jangan pencet go live. Kalau go live artinya live-nya akan mulai gitu ya. Padahal live kita adalah misalnya dalam kasus ini 11 Juni 2026. Oleh karena itu silakan klik done gitu di sini. Dan yang paling penting ketika nanti masuk kembali Bapak Ibu, ketika membuatnya sih boleh di sini orientasinya tentu vertikal ya, karena banyak menu-menu yang kita lihat. Tapi ketika nanti mau live streaming, pastikan orientasinya HP atau smartphone-nya itu landscape, dan orientasi dari live streaming ini seperti yang sudah kita tentukan tadi, yaitu horizontal. Dan pada waktu nanti saat semuanya sudah siap gitu ya, kita yaitu tugas pengawas untuk menekan tombol go live ini gitu ya. Jadi tahap persiapan itu sampai pada nomor 10 ini saja, dan nanti untuk Bapak Ibu teknisi memastikan pada hari H HP-nya atau smartphone-nya sudah terpasang di tripod dengan orientasi horizontal, dan pada waktu yang ditentukan nanti Bapak Ibu pengawas lah yang akan menekan tombol go live ini. Nah, pada hari pelaksanaan itu diharapkan memang 30 menit gitu ya, tadi ya, sebelum waktu ujian dimulai gitu ya, ada beberapa hal yang perlu dipastikan tadi oleh pihak sekolah dan teknisi. Pertama, smartphone sudah terhubung ke tripod dan di posisi yang sesuai. Selain itu juga sudah diatur tadi mode jangan ganggunya gitu ya, dan dipastikan juga agar lancar smartphone sudah terhubung ke daya gitu ya. Nah, di sini juga pengawas mulai melihat gitu ya 30 menit sebelum tes dimulai gitu, siswa semua memang sudah duduk di posisi yang ditentukan gitu, sesuai dengan urutannya tadi ya, dengan kriteria misalnya harus selang-seling, tidak boleh siswa pada cabang aja yang sama duduk bersebelahan gitu ya. Dan siswa yang masuk ke dalam ruangan tentunya seperti umumnya tes ini memang tidak membawa alat bantu apapun selain kartu peserta dan alat tulis, kecuali memang untuk cabang ajang yang punya ketentuan berbeda tentu akan disampaikan bahwa ada hal-hal misalnya perangkat tambahan yang perlu dibawa. Tapi secara umum jika tidak disebutkan itu artinya siswa hanya diperbolehkan membawa kartu peserta dan alat tulis saja. Oke, setelah semua persiapan 30 menit tadi dilaksanakan, nah 15 menit sebelum ujian dimulai gitu ya. Nah, mohon dipastikan ya di sini oleh Bapak Ibu pengawas ya, dibantu oleh teknisi untuk masuk ke jadwal live streaming yang sudah dijadwalkan sebelumnya gitu ya, dengan cara yang tadi, dan memposisikan HP-nya secara landscape gitu ya, atau horizontal gitu ya. Nah, kalau misalnya tesnya Wita di Bali itu adalah 11 Juni 2026 pukul 9.00 pagi Wita, berarti nanti selambat-lambatnya pukul 8.45 Wita itu Bapak Ibu pengawas itu siap untuk menekan tombol go live ini gitu ya. Karena pengawasan via live streaming ini akan dimulai selambatnya 15 menit sebelum ujian dimulai. Nah, karena ada hal-hal yang perlu dilakukan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah live gitu ya, Bapak Ibu pengawas gitu ya, tentu juga nanti bisa dibantu teknisi, itu memastikan bahwa ada indikator live gitu, yang berwarna merah kotaknya dan di kanannya ada waktu, itu sudah berjalan. Nah, seperti yang tampil di layar ini. Nah, sebagai contoh, ini streamingnya sudah berjalan 12 detik. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya Bapak Ibu teknisi dan pengawas sudah tenang. Karena apa? Karena sudah terhubung ke server dan siap untuk disaksikan ya pelaksanaan tesnya oleh semua pihak yang tertarik dan peduli dengan pelaksanaan OSN Kabupaten, atau setidaknya oleh pihak Pertaresnas. Oke, kalau sudah aktif seperti ini, nah apa yang akan dilakukan gitu. Nah, pertama adalah pengawas melakukan validasi peserta gitu. Nah, secara bergantian nanti Bapak Ibu pengawas mengurutkan bisa dari kiri ke kanan gitu ya, meminta siswa peserta satu persatu untuk menoleh ke arah kamera. Nah, melihat ke kamera nanti bisa jadi ketika kameranya itu posisinya agak tinggi, siswa
diminta untuk berdiri, dia bisa menyebutkan nama lengkapnya siapa, dan menunjukkan kartu peserta ke arah kamera selama 3 detik. Nah, ini adalah metode presensi juga untuk menjamin bahwa ketika dilaksanakan live streaming ini, jelas gitu ya, siswa mana duduk di sebelah mana gitu ya. Dan ini dilakukan untuk semua peserta yang tentu banyaknya bervariasi. Kalau SD SMP bisa jadi sampai 15, dan untuk yang SMA tadi bisa sampai 25. Jadi diharapkan dalam 15 menit sebelum ujian dimulai, proses verifikasi ini juga sudah dilakukan. Nah, jika memang sudah selesai, Bapak Ibu pengawas bisa menunggu sampai waktu ujian dimulai. Dalam contoh kita tadi, di SMP Negeri 1 Denpasar, ujiannya adalah 9.00 WITA. Nah, ketika sudah 9.00 WITA, nanti Bapak Ibu pengawas itu bisa melihat ke kamera dan menegaskan dengan mengatakan ujian dimulai, gitu ya, yang menandakan bahwa siswa bisa mulai ujian, dan penonton di streaming ini juga mengetahui pada waktu tersebut ujian sah untuk dimulai. Jadi ini adalah tanggung jawab Bapak Ibu pengawas, mohon dipastikan dilaksanakan dengan baik demi kelancaran dari pelaksanaan OSNK ini dan pengawasan live streaming. Nah, selama ujian tentunya kita tahu ya, siswa bisa fokus untuk mengerjakan, dan ada larangan-larangan ya, jangan sampai siswa nanti atau peserta mematikan kamera sengaja atau menutup lensa. Mohon nanti dipastikan juga dicek gitu ya selama berkala selama 5 menit atau 10 menit oleh Bapak Ibu pengawas bahwa streamingnya ini memang masih berlancar gitu ya, dengan live dan waktu yang berjalan seperti yang sudah disampaikan tadi. Nah, di sini peserta jangan sampai nanti pindah duduk gitu ya, dan harapan kita bersama selama ujian peserta tidak keluar dari frame kamera live streaming ini tanpa izin gitu ya. Jika memang nanti terpaksa siswa ingin pergi ke toilet, terutama untuk cabang ajang yang durasinya lama, nanti bisa dilakukan bergantian satu persatu gitu ya, tentunya dengan pengawasan yang baik dari Bapak Ibu pengawas. Nah, ditambah satu prosedur lagi, peserta wajib melapor dengan berbicara ke arah kamera gitu ya, bahwa nama saya ini, saya pergi ke toilet. Nah, sebelum meninggalkan kursinya. Untuk durasinya diharapkan maksimum 5 menit. Dan juga mohon dipastikan kepada Bapak Ibu pengawas, selain siswa, selain peserta gitu ya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan, misalnya Bapak Ibu pengawas, ada proktor, teknisi, mungkin nanti juga ada Timonef gitu ya, dari Dinas Kabupaten Kota, Provinsi, atau dari Perspeknas yang hadir. Memang selain pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, tidak ada lagi pihak yang masuk ke dalam ruang ujian. Nah, setelah semua berjalan dengan baik, nah di akhir ujian, setelah waktu habis, nah pengawas bisa kembali menghadap ke kamera, menyatakan dengan jelas dan keras bahwa ujian selesai. Gitu. Nah, setelah ujian selesai, nanti pengawas bisa mematikan live streaming ini dengan mengklik logo X di pojok kiri atas, dan seperti yang dilihat di sini, di pojok kiri atas kita ada logo X, dan setelahnya nanti ada pilihan gitu bahwa end stream ya, akhiri streaming ya gitu. Dan itu menandakan bahwa tugas Bapak Ibu pengawas sudah selesai. Dan ketika itu sudah dilakukan, langkah berikutnya adalah nanti kita biarkan YouTube untuk memproses video, karena siapapun yang punya link Puspesnas pada saat ini juga sudah bisa langsung melihat videonya sejak awal sampai akhir gitu. Nah, yang perlu disampaikan juga kepada pihak sekolah melalui pihak teknisi oleh pengawas adalah ketika videonya sudah ada, nanti dilarang untuk menghapus video tersebut sampai ada pengumuman lebih lanjut yang resmi dari Puspesnas bahwa video sudah bisa dihapus gitu ya. Jadi dipastikan ini disampaikan kepada pihak sekolah oleh pengawas melalui teknisi atau proktor yang ada di dalam ruangan. Nah, kendala teknis ya sangat mungkin untuk terjadi ya, walaupun kita tentu berharap semua berjalan baik-baik saja. Nah, kalau misalnya terjadi kendala teknis tadi,
misalnya streamingnya putus gitu ya, pengawas mohon meminta bantuan kepada teknisi gitu untuk bisa menyambungkan kembali gitu dalam waktu selama-lamanya 5 menit lah gitu ya. Bisa jadi ini karena HP-nya tiba-tiba mati karena tadi lupa untuk menyambungkan ke daya padahal sudah diingatkan gitu ya, kelihatan dilaksanakan dengan baik gitu. Mohon segera gitu untuk disambungkan kembali. Atau misalnya tadi dari HP-nya baru pakai data, pakai datanya habis, padahal diharapkan memang sejak awal menggunakan WiFi agar tidak ada kendala dan semuanya live streamingnya berjalan dengan stabil gitu. Dan ternyata ketika dicoba mungkin sudah expired dan sebagainya, tidak bisa menyambung kembali ke link streaming tadi, silakan di sini Bapak Ibu pengawas dengan bantuan dari teknisi dan dokter di lokasi gitu ya, untuk segera membuat link gitu ya, link live streaming yang baru gitu ya, dengan prosedur yang tentunya sama seperti tadi, dan link yang baru tersebut mohon bisa segera dikirimkan ke narahubung atau panitia via WhatsApp yang sudah disampaikan tentunya gitu ya. Dan mohon tidak menunggu lama-lama, ketika ini terjadi segera dikirim link yang terbarunya gitu ya. Nah, yang masuk kriteria pelanggaran terkait dengan live streaming ini itu misalnya pertama link video tidak bisa diakses atau privat. Nah, ini mohon dipastikan sekali pihak sekolah terutama dari Bapak Ibu teknisi untuk menjamin bahwa ketika awal di setting tadi memang linknya itu statusnya itu dia public atau unlisted, jangan sampai privat ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa diakses mas di awal, itu akan dihitung sebagai pelanggaran gitu ya. Kemudian tadi ya video terputus karena beberapa kendala, mati lampu, terus perangkatnya mati, internetnya tiba-tiba mati dan sebagainya, mohon segera dikondisikan. Dan kalau memang nanti ada gangguan yang mengakibatkan perlu penanganan yang lebih lama, harap segera menghubungi panitia Puskesmas ya. Jika nanti lebih dari 10 menit sambungan putus tanpa ada konfirmasi, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran ya. Dan saya bahwa misalnya setelah melakukan kecurangan, ada pihak yang membantu pengerjaan dan tentu akan terekam ya di video nanti semuanya itu, tentu juga akan dianggap sebagai pelanggaran gitu ya. Dan berikutnya, ketika suara di perangkat tidak dihidupkan seperti yang disampaikan tadi, sehingga pihak yang menyajikan live streaming hanya bisa melihat secara visual tanpa ada suara, nah itu juga tentunya akan dianggap sebagai pelanggaran gitu ya. Pelanggaran lain yang mungkin saya terjadi, posisi kamera tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya kamera hanya menghadap bawah tanpa menampilkan komponen-komponen yang sudah ditentukan tadi gitu ya. Nah, ketika pelanggaran ini terjadi, tentu nanti ada sanksi-sanksi yang sudah dituliskan di buku panduan, dan dengan sanksi terberatnya itu adalah diskualifikasi. Jadi mohon Bapak Ibu dari pihak sekolah benar-benar menjaga bersama agar hal-hal yang seperti dituliskan ini tidak terjadi, semua berjalan lancar, pelaksanaan di lokasi, live streaming juga berjalan lancar, sebagai bukti bahwa di satuan pendidikan Bapak Ibu, memang siswanya bekerja dengan kemampuan terbaik, dengan jujur tanpa bantuan lain, dan memang sesuai dengan semangat OSN bahwa jujur itu juara. Nah, baik Bapak Ibu, itu bagi Bapak Ibu pengawas, teknisi, sekolah, dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi. Ini yang bisa saya sampaikan untuk sedikit paparan teknis penyiapan link untuk live streaming yang mana merupakan suatu inisiatif baru yang kita lakukan tahun ini. Harapan kita bersama, segala yang kita upayakan ini bisa membuat pelaksanaan dari OSN yang sudah baik bisa semakin baik lagi. Nah, kalau tadi di awal disampaikan, pengawasannya kok ada OSNK dan OSNP gitu ya, karena memang, tapi tadi yang disampaikan hanya OSNK gitu ya. Nah, minimal kita akan lakukan dulu untuk OSNK, sementara untuk SD SMP, OSNP nanti diproyeksikan juga kita gunakan teknologi live streaming ini, sementara untuk SMA ketika OSNP mungkin mekanismenya agak berbeda dengan SMK, yaitu mereka di SMP akan menggunakan pengawasan dengan Zoom ya. Oke, itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf
untuk segala kekurangan yang tadi baik saya lakukan sengaja tidak sengaja. Terima kasih, dan pada waktunya nanti di uji coba kita akan lakukan bersama-sama, dan ketika ada kendala nanti akan kita diskusikan sehingga kita bisa dapat solusi yang terbaik yang tidak merugikan siapapun dan benar-benar bisa membuat OSN ini semakin menghasilkan talenta-talenta terbaik di bidangnya sesuai dengan cita-cita kita bersama. Heri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.